Mulai dari kapal tanker Pertamina terjebak di Selat Hormuz, hingga Bupati Pekalongan Fadia Arafik yang kena OTT KPK. Obrolan Newsroom akan merangkum kejadian paling ramai dibicarakan dalam sepekan di ONR Wrap Up. Berita pertama datang dari konflik luar negeri, yakni soal Amerika Serikat dan Israel yang melancarkan serangan ke Iran hingga menewaskan pemimpin tertingginya Ali Khamenei. AS dan Israel melancarkan serangan besar-besaran ke Iran pada Sabtu 28 Februari pagi. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, menjadi salah satu target serangan itu. Media pemerintah Iran mengumumkan bahwa Ali Khamenei meninggal dunia dalam serangan gabungan AS Israel pada Minggu 1 Maret. Di saat yang sama, para ulama senior Iran mulai memproses penunjukan pemimpin baru. Nama Mojtaba Khamenei, putra Ali Khamenei, mencuat sebagai kandidat terkuat. اسوه ایمان و جهاد و مقاومت رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظما امام خامنه ای به فیض بزرگ شهادت رسید. Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei dikonfirmasi tewas dalam serangan Israel dan Amerika Serikat pada Sabtu 28 Februari 2026. Hal itu diumumkan langsung oleh sejumlah media Iran, di antaranya Fars News Agency dan saluran media berita IRIN. Dalam laporan disebutkan, Khamenei diserang saat sedang bertugas di kantornya, meski tidak dijelaskan secara detail apa yang sedang dikerjakan Khamenei. مردم شریف و سرافراز ایران با کمال تأسف و تأثر به اطلاع میرساند در پی حمله سبعانه دولت جنایت پیشه آمریکا و رژیم منحوس صهیونیستی اسوه ایمان و جهاد و مقاومت رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظما امام خامنه ای به فیض بزرگ شهادت رسید. Menanggapi hal tersebut, pemerintah Iran menetapkan 40 hari masa berkabung nasional dan 7 hari libur nasional. Melansir New York Times, citra satelit dari Airbus Defence and Space menunjukkan bangunan utama di kompleks Beit Irah Bahri hancur total usai serangan pada hari yang sama. Kompleks itu selama ini dikenal sebagai tempat tinggal Ali Khamenei. Tak hanya itu, lokasi itu juga disebut strategis untuk menjamu para pejabat senior Iran. Dalam sebuah rekaman video, tampak kediaman pribadi Khamenei beserta area keamanannya terlihat rata dengan tanah. Menyusul konfirmasi kematian pemimpin tinggi Iran, Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC telah mengumumkan melakukan serangan balasan yang menjadi operasi ofensif terbesar dalam sejarah negara. Kantor berita Fars melaporkan, operasi itu akan dimulai pada Minggu 1 Maret 2026. Sementara itu, melansir laporan Al Jazeera, IRGC mengatakan serangan itu akan menargetkan wilayah pendudukan dan pangkalan Amerika di Timur Tengah. Mereka menyebut balasan akan berat, tegas, dan membuat pihak yang dituduh sebagai pelaku menyesal. Nama Mojtaba Khamenei menjadi sorotan usai tewasnya pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei dalam serangan Amerika Serikat dan Israel pada Sabtu 28 Februari 2026. Putra kedua Khamenei ini digadang-gadang menjadi kandidat terkuat untuk menjadi penerus ayahnya yang telah wafat. Lantas, seperti apa sosok Mojtaba Khamenei? Melansir New York Times, Rabu 4 Maret 2026, Mojtaba Khamenei lahir pada 1969 di Mashhad, sekitar satu dekade sebelum Republik Islam didirikan pada 1979. Setelah sang ayah diangkat menjadi pemimpin tertinggi Iran menggantikan almarhum Ayatollah Ruhollah Khomeini, Mojtaba kemudian belajar dengan ulama-ulama paling terkemuka di Qom. Ia kala itu juga mengajar di sebuah seminari keagamaan, menjalin hubungan dengan para pemimpin agama dan mendapatkan penghargaan. Namun pria berusia 56 tahun itu bukanlah sosok yang terkenal, dan sebagian besar perannya beroperasi di balik layar. Mojtaba disebut menjalankan kantor pemimpin tertinggi dari balik panggung dan hanya sesekali menjadi berita utama dalam beberapa dekade terakhir.
Mengutip Iran International, selama bertahun-tahun ia bertindak sebagai penjaga gerbang dan perantara kekuasaan di sekitar ayahnya. Para analis mengatakan, Mojtaba secara bertahap membangun pengaruh di seluruh lembaga politik, keamanan, dan keagamaan rezim tersebut. Direktur Middle East Political and Information Network atau MEPIN, Eric Mandel, menyebut Mojtaba telah lama menjadi tokoh sentral, namun kurang transparan dalam struktur kekuasaan Teheran. Sementara analis Iran, Arash Azizi, mengatakan bahwa putra Khamenei itu dipandang dengan kecurigaan yang mendalam. Pada 2005, Mojtaba pernah dituduh para reformis telah bekerjasama dengan para pemimpin agama dan garda revolusi untuk memastikan kemenangan Mahmud Ahmadinejad sebagai presiden Iran. Reformis menuding putra seorang pemimpin ikut campur dalam pemilihan presiden. Kala itu, Khamenei membela Mojtaba dengan mengatakan bahwa ia adalah seorang pemimpin sendiri, bukan putra seorang pemimpin. Mojtaba juga dilaporkan memiliki kedekatan hubungan dengan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC. Selama Perang Iran-Irak pada 1980-an, ia bertugas di Batalion Habib yang beroperasi di bawah pasukan yang terkait dengan IRGC. Hubungan yang terjalin selama masa perang tersebut secara luas diyakini telah membantunya membangun koneksi yang langgeng di dalam lembaga keamanan Iran yang berpengaruh. Menurut New York Times, pemilihan Mojtaba Khamenei bisa memicu gejolak di Iran karena mengingatkan pada peristiwa yang sudah biasa terjadi. Menempatkan Khamenei muda pada posisi yang dulunya dipegang ayahnya dapat membuat marah warga Iran yang turun ke jalan dalam aksi protes awal 2026. Namun beberapa analis menilai memilih Mojtaba Khamenei akan mengirimkan pesan bahwa kelompok garis keras yang terkait dengan garda revolusi masih berkuasa. Hal itu disebut menunjukkan tak banyak perubahan yang akan terjadi di Iran dalam waktu dekat. Usai nama Mojtaba mencuat, Israel pun geram dan mengancam akan menghabisi anak Khamenei tersebut. Kemudian ada berita kedua soal imbas konflik Timur Tengah, stok BBM di tanah air hanya berkisar 25 hari saja. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa stok bahan bakar minyak BBM di Indonesia hanya berkisar 25 hari. Isu tersebut menjadi perhatian publik di tengah meningkatnya tensi geopolitik di kawasan Timur Tengah. Bahlil menyebut ketersediaan BBM itu mengikuti kapasitas penyimpanan BBM di dalam negeri yang hanya cukup menampung untuk 21-25 hari saja. Namun Menteri SDM itu menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memerintahkan untuk menambah kapasitas penyimpanan agar mampu menyimpan untuk kebutuhan sampai 3 bulan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia meminta masyarakat untuk tidak menyalahartikan pernyataannya soal stok BBM Indonesia yang hanya cukup untuk 20 hari. Bahlil menerangkan stok tersebut bukanlah cadangan darurat yang berkaitan dengan situasi global saat ini. Ia menekankan stok bahan bakar tersebut merupakan kapasitas penampungan yang dimiliki Indonesia. Bahlil pun menyebut bahwa standar nasional menetapkan stok minimal berada di kisaran 20-21 hari. Sementara cadangan maksimal hanya sampai 25 hari. Sementara rata-rata ketahanan cadangan BBM secara nasional berada di level 22-23 hari. Selain rapat tadi nanti ada ketersediaannya sampai 20 hari ya Pak ya. Itu kira-kira seperti apa itu Pak? Jadi begini, jangan disalah persepsikan. Memang sejak dahulu, sudah sejak lama bahwa kemampuan storage kita, daya tampung BBM kita di Republik Indonesia ini tidak lebih dari 21 sampai dengan 25 hari. Itu kemampuan kita. Jadi standar nasionalnya minimal 20 sampai 21 hari, standar minimal. Maksimalnya di angka 25 hari. Nah kita itu di sekitar kemarin terakhir kita rapat sama Pertamina, dapat Dewan Energi Nasional itu rata-rata di 22 sampai 23 hari.
Lebih lanjut, Bahlil menerangkan bahwa Indonesia belum memungkinkan untuk penambahan cadangan dalam jumlah besar karena keterbatasan tempat penyimpanan. Ia pun meminta bahwa informasi ini tidak disalahartikan sebagai sinyal darurat krisis BBM. Ia menekankan cadangan itu tidak menjadi patokan ketersediaan energi dalam negeri. Bahlil pun menerangkan saat ini pemerintah telah berencana meningkatkan kapasitas penyimpanan untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Pemerintah menargetkan peningkatan kapasitas dapat menampung cadangan energi sampai 3 bulan sesuai standar internasional. Sebelumnya pernyataan Bahlil soal cadangan BBM Indonesia menjadi sorotan. Saat menanggapi situasi global, Bahlil menyebut stok BBM Indonesia hanya cukup untuk 20 hari. Pernyataan itu kemudian dibandingkan dengan persediaan Jepang yang mampu menyediakan cadangan BBM sampai 254 hari. Pemerintah memastikan harga BBM subsidi tidak akan naik dalam waktu dekat, meski harga minyak mentah dunia sedang bergejolak akibat ketegangan yang terjadi di Timur Tengah. BBM subsidi yang dimaksud adalah Pertalite dan biosolar. Saat ini harga Pertalite ditetapkan menjadi Rp10.000 per liter, sedangkan biosolar dijual dengan harga Rp6.800 per liter. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah tidak berencana mengubah harga BBM subsidi setidaknya hingga perayaan Idul Fitri. Menurutnya, kebijakan ini tetap dijaga meski terjadi kenaikan harga minyak akibat konflik yang melibatkan Israel, Amerika Serikat, dan Iran. Harga untuk harga BBM subsidi, saya pastikan bahwa sampai dengan hari raya tidak ada kenaikan apa-apa. Sekalipun ada terjadi kenaikan harga minyak akibat perang Israel, Amerika, dan Iran. Ya. Sementara itu, Bahlil menegaskan, BBM non-subsidi seperti Pertamax dan produk sejenisnya, harganya akan tetap mengikuti mekanisme pasar. Penyesuaian harga ini dilakukan sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2022. Tak hanya itu, pemerintah juga menjamin ketersediaan energi menjelang masa mudik dan libur lebaran. Bahlil menyebut, stok BBM dan LPG dalam kondisi aman. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak perlu khawatir meski situasi global sedang dinamis. Kemarin kami sudah melakukan rapat dengan Dewan Energi Nasional dan di situ kami sudah mengantisipasi bahwa stok BBM kita untuk menjelang hari raya Idul Fitri insya Allah semua aman, termasuk dengan LPG. Jadi nggak perlu ada keraguan sekalipun memang ada terjadi dinamika global di Iran dan Israel. Lebih lanjut, Bahlil mengatakan, pemerintah akan terus melakukan koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga agar distribusi energi tetap lancar hingga masa liburan selesai. Langkah ini diambil untuk memastikan aktivitas ekonomi nasional dan mobilitas masyarakat menjelang lebaran tetap berjalan tanpa hambatan. Sementara itu, dinamika global terjadi seiring memanasnya konflik di Timur Tengah. Hal itu menyebabkan fluktuasi harga minyak mentah dunia. Menurut laporan, harga minyak mentah berjangka Brent kini telah mencapai level $83,62 AS per barel. Angka itu jauh dari asumsi APBN 2026 yang menetapkan harga minyak mentah di Indonesia hanya sebesar $70 AS per barel. Berita ketiga, ada Amerika Serikat yang menenggelamkan kapal Iran di lepas pantai Sri Lanka. Konflik Amerika Serikat dan Iran meningkat sangat tajam. Hal ini terjadi setelah sebuah kapal selam AS menenggelamkan kapal perang Iran yang bernama Iris Dena di lepas pantai Sri Lanka pada Rabu 4 Maret. Pentagon mengonfirmasi bahwa sedikitnya ada 87 pelaut Iran tewas dalam kejadian tersebut. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengecam atas serangan AS dan menyebutnya sebagai kejahatan yang sangat besar. Ia memastikan bahwa AS akan menyesali perbuatannya.
Di sisi lain, Korps Garda Revolusi Iran mengklaim telah membalas dengan menyerang sebuah kapal tanker milik AS di wilayah utara Teluk Persia pada Kamis 5 Maret. Sebuah kapal perang Iran dilaporkan tenggelam setelah dihantam torpedo yang ditembakkan kapal selam Amerika Serikat di Samudra Hindia, Rabu 4 Maret 2026. Rekaman yang dirilis Departemen Pertahanan Amerika Serikat memperlihatkan detik-detik ledakan besar di badan kapal sebelum akhirnya kapal tersebut karam. Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth menyebut, Angkatan Laut Iran saat ini sudah karam di Teluk Persia. Hegseth mengonfirmasi AS telah melancarkan serangan yang menenggelamkan kapal perang Iran Soleiman. Menurutnya operasi ini menjadi bukti jangkauan global militer Washington dalam perang melawan Iran yang dimulai sejak Sabtu 28 Februari 2026 bersama Israel. Hegseth menyebut serangan dilakukan di perairan internasional. Ia juga mengungkap bahwa ini merupakan pertama kalinya sejak Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat menenggelamkan kapal musuh menggunakan torpedo. The Iranian Air Force is no more, built for 1996, destroyed in 2026. The Iranian Navy rests at the bottom of the Persian Gulf. Combat ineffective, decimated, destroyed, defeated, pick your adjective. In fact, last night, we sunk their prize ship, the Soleimani. Looks like POTUS got him twice. Their Navy not a factor. Pick your adjective, it is no more. In fact, yesterday, in the Indian Ocean, and we'll play it on the screen there, an American submarine sunk an Iranian warship that thought it was safe in international waters. Instead, it was sunk by a torpedo. Quiet death. The first sinking of an enemy ship by a torpedo since World War II. Kapal yang tenggelam diketahui merupakan fregat Iris-Dina milik Angkatan Laut Iran. Otoritas Sri Lanka melaporkan 32 awak berhasil diselamatkan setelah kapal mengirimkan sinyal darurat saat fajar. Namun 148 pelaut lainnya masih dinyatakan hilang. Menteri Luar Negeri Sri Lanka Vijita Herat mengatakan 2 kapal angkatan laut dan 1 pesawat dikerahkan ke lokasi kejadian yang berjarak sekitar 40 km selatan Pelabuhan Gale. Kapal disebut sudah tenggelam sepenuhnya dan hanya menyisakan tumpahan minyak di permukaan laut saat tim penyelamat tiba. Para korban selamat langsung dilarikan ke rumah sakit utama di wilayah selatan Sri Lanka. Di lain sisi, Sri Lanka menegaskan operasi penyelamatan dilakukan berdasarkan kewajiban maritim internasional negaranya, lantaran lokasi insiden berada di dalam wilayah pencarian dan penyelamatan Sri Lanka di Samudra Hindia. Pihak militer Sri Lanka menyatakan tidak akan merilis rekaman operasi tersebut lantaran melibatkan militer negara lain. Sri Lanka pun kembali menegaskan sikap netralnya dalam konflik Iran-Amerika Serikat, seraya menyerukan dialog sebagai solusi damai. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengecam serangan Amerika Serikat terhadap kapal perang Iran di Samudra Hindia pada Rabu 4 Maret 2026. Melalui unggahan di media sosial X, Araghchi menyebut penenggelaman kapal angkatan laut Iran itu sebagai kejahatan besar. Araghchi pun memperingatkan Amerika Serikat akan konsekuensi dari perbuatan tersebut. Sebelum tenggelam, kapal tersebut sempat mengirimkan panggilan darurat pada waktu subuh yang langsung diterima otoritas Sri Lanka.
Menanggapi sinyal darurat tersebut, Sri Lanka segera meluncurkan operasi penyelamatan di perairan Samudra Hindia. Dalam operasi tersebut, sebanyak 32 pelaut Iran berhasil diselamatkan dan sebagian besar di antaranya mengalami luka-luka. Mereka kemudian dievakuasi ke rumah sakit di kota Gale, sekitar 115 km di selatan ibu kota Colombo. Positively and swiftly, and we could able to rescue 32 survivors, and still we are doing the search and rescue operation in the particular area. Sementara itu, dari kabar terbaru, Garda Revolusi Iran mengklaim telah menyerang sebuah kapal tanker milik Amerika Serikat. Aksi ini terjadi selang beberapa jam setelah kapal perang Iran Iris Dena ditenggelamkan oleh pasukan Amerika Serikat. Mengutip dari The Times of India, media pemerintah Iran menyebut kapal tanker tersebut terbakar akibat sebuah serangan. Keempat, ada Bupati Pekalongan, Fadia Arafik, kena OTT KPK terkait pengadaan tenaga ahli. Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Bupati Pekalongan yaitu Fadia Arafik dalam operasi tangkap tangan di Jawa Tengah pada Selasa 3 Maret. KPK menerangkan bahwa OTT Bupati Pekalongan ini mengenai pengadaan outsourcing atau tenaga ahli daya di lingkungan pemerintah Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. KPK menyegel sejumlah ruangan di lingkungan pemerintah Kabupaten Pekalongan usai pelaksanaan OTT dilakukan. Menariknya, KPK mengatakan setelah pemeriksaan intensif bahwa Fadia mengaku tidak mengetahui hukum dan tata kelola pemerintahan. Selamat siang Ibu. Mau sampaikan Bu. Sampaikan Bu. Pekalongan. Saya tidak OTT, saya tidak ada barang apapun yang diambil, dan pada saat penangkapan saya mereka menggerebek ke rumah, saya sedang sama Pak Gubernur Jawa Tengah. Jadi saya tidak ada OTT apapun, barang Rp100 pun demi Allah nggak ada. Ibu bersama Gubernur Jawa Tengah membahas apa Ibu? Nggak membahas izin bahwa saya besok nggak bisa hadir acara MBG gitu. MBG? Bu, Ibu ikut proyek dalam pengadaan PBJ juga Bu ya, perusahaannya Bu? Enggak, saya tidak ikut Mbak. Itu apa itu? Bukan, itu bukan punya saya nggak pernah ikut. Itu perusahaan siapa Bu? Itu perusahaan dari keluarga, bukan saya. Ya, terima kasih ya Mas, yang penting saya sampaikan kepada saya tidak pernah OTT dan tidak ada barang serupiah pun di saya demi Allah. Walaupun di kepala dinas saya pun juga tidak ada serupiah pun. Siapa yang jahat akan dibalas oleh Allah. Bu, kalau kamu merasa nggak di OTT, Bu, kamu ajuin perapradilan nggak Bu? Ya, saya akan diskusi dengan pengacara karena saya demi Allah tidak ada OTT serupiah pun, tidak ada, kepala dinas saya pun juga tidak ada. Saya pasti Bu, kalau masalah Bu. Oh, sama Bu. Mas, sini. Udah ya. Saya juga bingung. Saya tidak OTT kok. Saya bingung kan tadi. Selamat siang Ibu. Mau sampaikan Bu. Sampaikan Bu. Pekalongan. Mas, saya tidak OTT, saya tidak ada barang apapun yang diambil, dan pada saat penangkapan saya mereka menggerebek ke rumah, saya sedang sama Pak Gubernur Jawa Tengah. Jadi saya tidak ada OTT apapun, barang Rp100 pun demi Allah nggak ada. Ibu bersama Gubernur Jawa Tengah membahas apa Ibu? Nggak membahas izin bahwa saya besok nggak bisa hadir acara MBG gitu. MBG? Bu, Ibu ikut proyek dalam pengadaan PBJ juga Bu ya, perusahaannya Bu? Enggak, saya tidak ikut Mbak. Itu apa itu? Bukan, itu bukan punya saya nggak pernah ikut. Itu perusahaan siapa Bu? Itu perusahaan dari keluarga, bukan saya.
Ya, terima kasih ya Mas, yang penting saya sampaikan kepada saya tidak pernah OTT dan tidak ada barang serupiah pun di saya demi Allah. Walaupun di kepala dinas saya pun juga tidak ada serupiah pun. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menangkap Bupati Pekalongan Fadia Arafik dalam operasi tangkap tangan atau OTT di Jawa Tengah pada Selasa 3 Maret 2026 dini hari. Juru bicara KPK Budi Prasetyo telah membenarkan bahwa dalam operasi senyap itu, KPK mengamankan sejumlah pihak di Pekalongan termasuk Bupati Pekalongan. Hal itu disampaikan Budi dalam wawancara pada Selasa 3 Maret 2026. Pada dini hari kami ingin mengamankan beberapa orang. Salah satunya adalah Bupati Pekalongan dan dua pihak lainnya dan dari Bupati. Para pihak diamankan di wilayah Semarang. Budi menambahkan, Fadia dan sejumlah pihak yang telah diamankan langsung dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta dan tiba di pukul 10:22 waktu Indonesia Barat. Budi mengatakan mereka akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dalam pernyataannya, Budi juga mengungkapkan dugaan perkara yang menjerat Fadia ini terkait dengan pengadaan di wilayah Pemkab Pekalongan. Namun, KPK belum dapat menjelaskan secara perinci pengadaan yang diduga dikorupsi oleh Fadia. Adapun dugaan tindak pidana korupsi dalam kes kali ini adalah berkaitan dengan pengadaan di wilayah PMK Pekalongan. Hingga kini, tim sedang melakukan pemeriksaan kepada sejumlah pihak dan masih melakukan pencarian kepada sejumlah pihak terkait lainnya. Ia berharap para pihak bersikap kooperatif sehingga penyelidikan dapat berjalan dengan efektif. Berita terakhir, ada 2 kapal tanker Pertamina yang terjebak di Selat Hormuz. 2 kapal milik PT Pertamina International Shipping terjebak di Selat Hormuz yang ditutup Iran imbas perang dengan AS dan Israel. Menteri Energi dan Sumber Daya Bahlil Lahadalia mengatakan 2 kapal itu terus diupayakan untuk bisa keluar dari wilayah konflik. Bahlil mengatakan juga pemerintah bersama PT Pertamina Persero tengah menempuh jalur diplomasi untuk mengeluarkan kapal yang mengangkut minyak mentah. 2 kapal milik PT Pertamina International Shipping atau PIS terjebak di Selat Hormuz yang ditutup Iran imbas perang dengan AS dan Israel. Pemerintah saat ini tengah berupaya agar kedua kapal itu keluar dari wilayah konflik tersebut. Hal ini disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya atau ESDM Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers di kantornya pada Selasa 3 Maret 2026. Menurutnya, pemerintah bersama PT Pertamina saat ini menempuh jalur diplomasi agar 2 kapal pengangkut minyak mentah tersebut dapat dievakuasi dengan aman. Kita lagi upaya diplomasi agar ada cara yang lebih baik untuk mereka bisa dikeluarkan. Namun, dalam skenario terburuk, jika kedua kapal tidak bisa keluar, maka perlu dilakukan pembelian minyak mentah dari wilayah yang pengirimannya tidak melewati Selat Hormuz. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pasokan energi nasional tetap terjaga di tengah ketidakpastian global. Bahlil menegaskan, sumber crude alternatif sudah tersedia sehingga dia menjamin kondisi ini dinilai tidak akan menjadi persoalan krusial bagi ketahanan energi nasional. Kita sudah cari alternatif untuk mencari sumber crude dari yang lain dan sudah dapat. Kita sudah dapat. Jadi saya pikir itu tidak menjadi sesuatu yang itu problem, tapi bukan sesuatu itu masalah yang sangat penting. Selain itu, pemerintah juga berencana mengalihkan sekitar 25% impor minyak mentah Indonesia yang selama ini berasal dari Timur Tengah ke Amerika Serikat. Kebijakan ini merupakan langkah mitigasi atas memanasnya konflik antara Israel, AS, dan Iran. Pengalihan impor tersebut juga menjadi bagian dari Kesepakatan Dagang Agreement on Reciprocal Trade atau ART
antara Indonesia dan AS, di mana Indonesia berkomitmen membeli produk energi senilai 15 miliar dolar AS. Sebelumnya, Pertamina memastikan terus memonitor secara intensif kondisi armada dan keselamatan awak kapal mereka di kawasan Timur Tengah. Saat ini, terdapat 4 kapal milik Pertamina International Shipping di wilayah tersebut, yakni dari jumlah tersebut, 2 kapal masih berada di area Teluk, yakni Pertamina Pride yang dikelola oleh NYK dan Gamsunoro yang berada di bawah manajemen Sinergi Ship Management. Selat Hormuz resmi ditutup menyusul eskalasi konflik antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel pada akhir Februari 2026. Pengumuman ini langsung mengguncang pasar energi global. Harga minyak melonjak, kapal-kapal niaga tertahan, hingga perusahaan pelayaran menghentikan operasionalnya di kawasan Teluk. Lalu, seberapa besar dampak penutupan Selat Hormuz ditutup bagi Indonesia? Bagi Indonesia, penutupan Selat Hormuz jelas bukan persoalan kecil. Walaupun bukan negara di kawasan Teluk, ekonomi nasional tetap terhubung kuat dengan rantai pasok global. Berikut sejumlah potensi dampak penutupan Selat Hormuz bagi Indonesia. Sebagai importir minyak mentah dan LPG, Indonesia sangat sensitif terhadap gejolak harga energi global. Jika suplai dari Timur Tengah terganggu, harga minyak dunia berpotensi melonjak. Imbasnya bisa terasa pada harga BBM, peningkatan subsidi energi, hingga tekanan terhadap APBN. Situasi keamanan yang memburuk mendorong kenaikan premi asuransi kapal. Jumlah kapal yang melintas berkurang, sementara kebutuhan distribusi tetap tinggi. Kondisi ini dapat memicu kenaikan ongkos logistik tidak hanya untuk rute Timur Tengah, tetapi juga jalur Eropa dan Afrika yang terhubung melalui kawasan tersebut. Dalam waktu singkat, biaya impor dan ekspor Indonesia pun bisa terdampak. Gangguan pasokan global dapat memicu kenaikan harga barang konsumsi, terutama yang bergantung pada impor atau transportasi jarak jauh. Tekanan ini bisa lebih terasa jika bertepatan dengan momentum Ramadan dan Lebaran saat permintaan domestik meningkat secara musiman. Kenaikan harga minyak dapat memperbesar nilai impor energi Indonesia. Hal ini berpotensi membebani cadangan devisa dan neraca pembayaran. Jika berlangsung lama, volatilitas harga energi global juga dapat memengaruhi stabilitas rupiah. Secara geografis, Selat Hormuz mungkin terlihat hanya sebagai jalur sempit di antara dua negara. Namun pada kenyataannya, perairan ini merupakan jalur vital perdagangan energi dunia. Sahabat Kompas.com, itu tadi berita update yang ramai diperbincangkan dalam sepekan di ONR Wrap Up. Sahabat Kompas.com, pantau terus juga berita terkini dari dalam dan luar negeri only on www.kompas.com atau di akun media sosial kita ada di Facebook, Instagram, X, TikTok, dan YouTube. Dan juga jangan lupa saksikan obrolan newsroom selama bulan Ramadan ini yang akan tayang setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat jam 5 sore di YouTube-nya Kompas.com. Si Jessica Emanuela dan seluruh tim yang bertugas hari ini pamit undur diri. Sampai jumpa. Kompas.com telah hadir di channel WhatsApp. Kamu bisa tetap terhubung dengan teman dan keluarga sambil dapat update berita terbaru.
Cari tahu berita pilihan terpopuler dan terkini dari satu aplikasi. Caranya gampang banget. Temukan channel kompas.com di aplikasi WhatsApp, langsung follow, dan nikmati informasi langsung di genggaman kamu. Update dan sharing lebih mudah, gak bakal ketinggalan berita. Follow channel WhatsApp kompas.com sekarang.